Weh, Din, Taufik. Woi, gimana lu? Kayaknya hari ini kita capek banget ya? Iya capek banget ini, aduh. Makanya. Iya, mana pada ujian nggak kerasa lu. Iya, ujian terakhir hari ini ya. Kita banget, berapa ya. hari sih ujian? Seminggu sih. Iya, seminggu sih. Tapi lengkap-lengkap, pasti emang 4 hari. Iya. Gimana? Puas gak sama semuanya? Ya, alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Hari ini kita apa aja sih ulangan? Hari ini sih manajemen dan ini PKN. Lu bisa gak tuh? Kalau PKN, alhamdulillah sih bisa. Lu kalau bisa gak? Wah, bisa sih. Aman ya? Aman. Ini manajemen nih, gua masih belum paham tuh, susah banget. Apa ya? Manajemen itu gimana Lu ya? ngerti gak, Pak? Wow, masih kurang ngerti sih, tapi ya bisa lah. Bisa ya. Oh iya, kita kan kuliah nih ya. Dikit lagi lulus nih. Lu berdua lulus mau pada kemana? Mau kerja apa gimana? Kalau gue sih habis lulus mau langsung kerja sih. Mau yang sesuai dengan Basic lo. basic gua dan gaji yang sesuai. Nah, kalau lu Din gimana? Gua pengennya kerja ya sesuai passion, gajinya dapat juga. Nah, Din, kalau lu mau kemana? Gua sih jujur pengen kerja, apa gua pengennya kerja sesuai dengan passion gua. Karena kan zona nyaman ya. Itu gajinya sih ya lumayan. Karena kan kita kuliah nggak murah kan ya? Iya. Asli kita sih belum ada bayangan sih. Lu nyari pekerjaan lowongan gimana tuh? Nah ini gini, gue juga lagi ngeliat lowongan dari tadi. Gua nyari di Instagram. Kali aja ada kan. Nah, sebentar ya, gue nyari dulu bentar ya. Itu nih kan sambil waktu gue nyari lowongan ya. Kali aja ada kan buat kita. Oh, siap Din. Efek, tadi lu ujian gimana tuh? Kalau biasa kadang-kadang lancar, kadang-kadang agak susah. Tadi emang matkul apa sih emang? Kalau tadi sih hari ini matkulnya manajemen dan PKN. Belajar nggak lu tuh manajemen? Manajemen Banyak kan itu materi. iya, manajemen juga sih tadi. Belajar cuma dikit doang sih tadi manajemen. Makanya agak susah tadi ujiannya. Ini gue dapet lowongan nih. Oh mana tuh Din? Di Jakarta 2023. Manajemen resiko. Waduh apa itu manajemen resiko ya? Manajemen lagi nih, gue bacain ya. Damri membuka lowongan. Pendidikannya S1. Daerah mana? Jakarta aja. Ayo berapa? Jelasin sih. Lowongannya. Tapi kita belum bisa manajemen gimana ya? Belajar dulu kali ya? Kita belajar manajemen lah. Manajemen ya. Ayo bismillah, kita belajar yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jadi selamat siang buat teman-teman semua. Kami dari Pertiga ingin mengerjakan tugas akhir dari manajemen tentang video manajemen. Saya sendiri, nama saya Khairuddin. Lalu di samping saya ada. Nama saya Muhammad Nafahir. Saya Muhammad Syafiq Adil. Nah, berikut video pembelajarannya silahkan disimak ya teman-teman. Oke, let's go. Oke guys, saya akan membahas pengertian manajemen. Manajemen secara pengertian bagian terakhir di atas membawa kita kepada peran dari manajemen. Manajemen secara pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Mayang Parkir tahun 1997 adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Management is of the setting down of the people. Manajemen adalah seni dan ilmu untuk mencapai tujuan bersama. Manajemen kan secara penyelesaian untuk tujuan bersama. Tahapan-tahapan manajemen jangankan organisasi untuk menyelesaikan makan, kita saja memerlukan tahapan-tahapan dari mulai menuangkan makanan ke dalam piring, memakannya, mengunyahnya, menelannya hingga memakan kembali. Bagi sebuah organisasi bisnis, tahapan-tahapan tersebut bisa berupa perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan. Berdasarkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
Manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaiannya akan tersebut ada tiga faktor. Ada tiga faktor yang meliputi adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber dan manusia, maupun faktor-faktor produksi lainnya. Yang kedua, adanya proses bertahap dimulai perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Dan yang ketiga, adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Oke, selanjutnya kita melanjutkan poin kedua, yaitu tentang fungsi manajemen dan kegiatan-kegiatan manajemen. Fungsi manajemen adalah serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Yang kedua yaitu ada fungsi pengorganisasian atau organizing, yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan desain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga yaitu ada fungsi pengimplementasian atau directing, yaitu proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi pengendalian atau pengawasan atau controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Oke, yaitu selanjutnya kita lanjut ke kegiatan-kegiatan fungsi manajemen. Perencanaan yaitu kegiatannya satu, menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya yaitu pengorganisasian. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Dan yang ketiga, pengimplementasian. Yang pertama, kegiatannya mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi. Yang kedua, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, pengawasan. Kegiatannya yaitu yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang ketiga, melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Oke. Di poin ketiga kita akan bahas yaitu fungsi operasional dari manajemen, tingkatan-tingkatan manajemen, dan juga keahlian manajemen. Oke. Yang pertama, fungsi operasional dari manajemen. Yang pertama tadi, fungsi operasional dari manajemen yang pertama itu ada manajemen SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, manajemen produksi, ada manajemen keuangan, manajemen pemasaran, dan manajemen informasi. Kenapa sih fungsi operasional ini dibagi-bagi? Secara singkatnya, manajemen ini adalah tata cara dalam pengaturan suatu hubungan atau ilmu. Nah, terkait dari 5 aspek ini sangat penting, seperti manajemen SDM, sumber daya manusia, yang mengatur bahwa manusia ini adalah sumber daya yang punya kemampuan dan skillnya masing-masing yang akan disalurkan di bidang pekerjaan. Manajemen SDM ini berkaitan sama pekerjaan, yaitu seperti HRD atau Human Resource Development. Yang kedua, manajemen produksi ini adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsi untuk menghasilkan produk. Untuk pekerjaan dari manajemen produksi ini sangat luas sekali, seperti operator produksi, manajemen produksi, dan lain-lain. Manajemen pemasaran, sudah jelas ya, pemasaran artinya memasarkan produk. Secara singkatnya, berdasarkan fungsi yang intinya berusaha mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi konsumen butuh apa, kita bisa jual, kita pakai prinsip penjualan. Lalu ini manajemen keuangan, yaitu fungsinya
memastikan bahwa kegiatan bisnis ini sesuai dengan alur yang baik, mengatur tentang keuangan. Yang terakhir yaitu manajemen informasi berdasarkan fungsi, memastikan bahwa bisnis dijalankan tetap mampu untuk jangka panjang. Nah, dari 5 operasional ini kita bisa simpulkan yang pertama adalah manajemen sumber daya manusia, yang kedua produksi, yang ketiga pemasaran, yang keempat keuangan, dan yang terakhir adalah manajemen informasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tingkatan manajemen. Ternyata manajemen juga punya tingkatan. Yang pertama ini manajemen tingkat puncak atau top manajemen. Ini isinya seperti orang-orang atas teman-teman. Ada presdir, presiden direktur, direktur, dan CEO. Yang kedua ada manajemen tingkat menengah atau middle. Ini isinya siapa? Ini isinya seperti kepala-kepala yang dibawahi oleh direktur. Seperti kepala cabang, kepala departemen, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada manajemen supervisi atau nama lainnya tingkat pertama. Ini siapa sih isinya? Supervisi, ketua kelompok, ketua kapten, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada manajemen non supervisi, yaitu terdiri dari para tenaga kerja yang tingkat bawah seperti buruh harian dan lain-lain. Oke. Selanjutnya ada keahlian yang dibutuhkan oleh manajemen. Yang pertama teknis atau technical skill. Yang kedua kemampuan berkomunikasi sama berinteraksi. Yang ketiga kemampuan konseptual, yaitu berpikir secara abstrak. Yang keempat keahlian pengambilan keputusan atau decision making. Yang kelima keahlian dalam mengelola waktu, manajemen time dan manajemen skill. Ini sangat penting sekali ya untuk dipahami. Lalu kita belajar Oke, kesimpulan manajemen. Manajemen adalah seni dan ilmu untuk menyelesaikan tujuan bersama. Oke, kesimpulannya tentang fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama yaitu tentang fungsi perencanaan, yang kedua fungsi pengimplementasian, yang ketiga fungsi pengorganisasian, dan yang terakhir fungsi pengawasan. Untuk fungsi operasional manajemen dia ada perbedaan lagi. Yang pertama yaitu manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, ada manajemen teknologi dan informasi. Dan juga tingkatan-tingkatan manajemen itu ada 4. Yang pertama itu ada manajemen tingkat atas atau puncak manajemen. Lalu yang kedua ada manajemen tingkat menengah atau middle. Yang ketiga manajemen supervisi. Yang keempat manajemen non supervisi. Lalu keahlian manajemen yang bisa kita latih dan dari sekarang itu yang pertama ada technical skill, yang kedua conceptual skill, yang ketiga ada kemampuan kita berinteraksi dan berkomunikasi atau retorika, dan juga ada kemampuan untuk menyelesaikan masalah, ada kemampuan untuk pengambilan keputusan atau decision making. Nah, sekian, terima kasih dari kelompok kita. Sekiranya kita membahas soal manajemen dan sangat penting sekali kita pelajari, dan kami bertiga pamit undur diri. Saya Khairuddin, lalu ada Saya Muhammad Syafiq Adil. Saya Muhammad Taufiq. kami bertiga pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.